Saudara perhatikan di sini terkait dengan politik hukum ya. Jadi terkait dengan kebijakan hukum ya. Kemudian terkait dengan perkembangan pembuatan hukum di Eropa. Kalau di Eropa berarti terkait dengan sejarah tata hukum Indonesia, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena tata hukum Indonesia juga ada yang berasal dari Eropa, dalam hal ini negeri Belanda. Karena Belanda menjajah Indonesia dan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan, maka ada beberapa aturan dari jajahan Belanda masih berlaku. Kuliah kedua atau pertama saya sudah jelaskan itu ya. Mungkin di antara saudara-saudara tahu apa aturan-aturan yang berlaku dari zaman pemerintah Belanda sampai sekarang. Masih berlaku. Aturan apa saja yang masih berlaku sampai saat ini? Siapa yang tahu? Lupa? Lupakah? Bahwa perdata, Ibu. Ya, apalagi? Samping Kak ada yang berhukum, ada hukum formil kan, formal yang masih berlaku dari zaman pemerintah Belanda sampai sekarang. Di samping perdata lagi, saudara-saudara masih ingatkah? Yang pakai hukum pada zaman sekali lagi politik hukum pada zaman pemerintah dari Gue penjaringan sih baik apa? Libur, woi, libur. Ibu suka luar lali. Iya, betul 6 ekor. Kalau ditanyakan saudara-saudara, kalau ditanyakan bagaimanakah politik hukum terkait dengan perkembangan hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia saat ini? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Bagaimanakah perkembangan pembentukan hukum? Bagaimanakah perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini? Siapa yang bisa jelaskan dulu sebelum kita ujian akhir semester? Saya bertanya-tanya dulu. Pertanyaan ini juga merupakan green light bagi saudara-saudara. Silakan. Yang pertama dulu perkembangan pembentukan hukum di Indonesia saat ini. Silakan. Mengenai apa itu pembentukan kah? Mengenai apa itu penegakan? Pembentukan, Ibu. Silakan. Ya, perkembangan pembentukan hukum di negara Indonesia saat ini, pemerintah sementara berusaha untuk merubah sistem hukum atau hukum yang masih berlaku zaman masa pemerintahan Belanda ke arah pemahaman dan dasar-dasar atau budaya dan sifat sosial asli Indonesia, dan sementara berusaha agar supaya Indonesia dapat keluar dan berkembang searah dan setara dengan negara-negara maju, tetapi hukumnya merupakan hukum asli Indonesia tanpa ada hukum yang masih memuat hukum-hukum kolonial. Sementara, Ibu. Nah, contohnya apa? Hukum apa? Yang berlaku internasional. Hukum pidana. Hukum pidana, Ibu. tentang apa itu?
Dan dia bisa dapat berlaku internasional, bisa berlaku internasional. Saudara-saudara, misalnya begini. Undang-undang ITE. Apa itu ITE? Informasi dan Transaksi Elektronik. Apakah dia juga bisa berlaku untuk yang melakukan pelanggaran di luar negara Indonesia? Itu juga catatan, saudara. Ya, apakah dia bisa berlaku di luar negeri? Kalau hukum yang berlaku untuk seluruh, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar Indonesia. Iya kan? Saudara Benoni? Jadi memang benar bahwa ada juga hukum-hukum tertentu yang berlaku, apa itu bisa berlaku secara umum atau internasional dalam hal ini. Tetapi mesti ada kesepakatan antar negara dulu. Baru masing-masing negara mengesahkan melalui satu undang-undang. Ya kan? Seperti itu. Jadi saudara-saudara harus perhatikan bagaimanakah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara ingat ya, bagaimanakah proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Bagaimanakah proses pembentukan jurisprudensi, putusan hakim? Bagaimanakah proses pembentukan kebiasaan? Itu semua terkait dengan proses perkembangan pembentukan hukum. Ya, sekali lagi, pembentukan hukum di dalamnya termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan hukum melalui jurisprudensi, keputusan hakim. Proses pembentukan hukum melalui kebiasaan. Kebiasaan yang selalu terjadi di lingkup masyarakat tertentu. Ini terkait dengan pembentukan hukum, saudara-saudara. Ya, jadi kalau yang dinamakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya mengarah ke hukum yang tertulis. Ya, saudara pernah dengar dan tahu tentang paham legisme? Tahu tidak? Pernah dengar tidak paham legisme? Paham legisme itu paham yang hukum tertulis. Legisme ini juga terkait dengan teori dari Hans Kelsen. Teori apa? Siapa yang tahu teori apa itu? Dari Hans Kelsen. Teori tangga kan, artinya tangga ada aturan yang tertinggi, ada aturan yang terendah. Saya lupa nama teori apa itu ya, teori dari Hans Kelsen. Ya, teori peraturan yang tertinggi, ada peraturan yang terendah. Tentunya dari teori itulah maka Indonesia menganut juga asas-asas peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara ya, asas peraturan perundang-undangan. Ada 3 asas yang utama. Apabila terjadi pertentangan norma. Sekali lagi, apabila terjadi pertentangan norma, maka asas peraturan perundang-undangan menganut 3 asas ini. Asas apa? Asas lex specialis derogat legi generali. Apa itu asas lex specialis derogat legi generali? Hukum, aturan yang bersifat khusus, dia mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Artinya, apabila ada 2 aturan yang berlaku bersamaan dalam satu masalah perkara, saudara menggunakan yang mana? Padahal dua-dua atur hal yang sama. Saudara lihat mana yang umum, mana yang khusus. Kekerasan dalam rumah tangga. Ada kan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ada kan? Ada tidak? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada undang-undang tentang perkawinan. Tentunya saudara kalau kasus kekerasan, saudara pakai kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan? Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu saudara-saudara bukan hanya terkait suami dan istri, tapi anak. Tetapi pembantu rumah tangga juga termasuk di dalamnya
kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau bicara kekerasan pada umumnya, itu ada di pasal KUHP. Tapi kekerasan dalam rumah tangga, berarti saudara menggunakan kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Kekerasan dalam rumah tangga itu, undang-undang tentang KDRT itu, dia bersifat spesial. Sedangkan KUHP dia bersifat umum, general. Oleh sebab itu, ada asas yang mengatakan bahwa lex specialis derogat legi generali. Itu pertama, asas pertama, saudara-saudara. Asas yang kedua, lex posterior derogat legi priori. Sekali lagi, lex posterior, saudara bisa catat, lex posterior derogat legi generali. Biasa saja. Tulisannya biasa seperti apa yang saya katakan. Derogat legi generali. Lex posterior derogat legi priori, bukan generali tapi priori. Artinya peraturan yang berlaku kemudian dia membatalkan peraturan yang berlaku terdahulu. Jadi dari kemarin-kemarin saya jelaskan itu, saudara-saudara, tata hukum Indonesia dia bersifat terbuka. Fungsi hukum untuk melayani masyarakat. Oleh sebab itu, hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum melayani masyarakat. Hukum mengakomodir kepentingan masyarakat. Itu yang namanya karakter hukum responsif. Ya, jadi dengan demikian selalu saja ada perubahan, saudara-saudara. Ya, selalu saja ada perubahan-perubahan. Seperti misalnya juga, saudara-saudara, undang-undang tentang peraturan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara, pembentukan peraturan perundang-undangan itu lihat dari hierarki lagi. Yang tertinggi itu apa? Terendah itu apa? Kalau sekarang pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Ini dia merubah Undang-Undang 12 tahun 2011, saudara-saudara. 2004. Bayangkan dari 4 ke 19. Berapa tahun itu? 15 tahun dia berlaku. Ya. Tetapi kalau ceritanya, dia berasal dari TAP MPRS nomor 20, saudara-saudara. TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan sumber tertib hukum di Indonesia. Kalau kita cerita ini panjang, saudara-saudara. Kuliah panjang, ya. Tetapi tetap saudara-saudara harus tahu secara garis-garis besar, saya memberikan penjelasan kepada saudara-saudara. Yang tertinggi apa, yang terendah apa. Ya, ada dimasukkan TAP MPR sebagai tata tertib hukum di Indonesia. Tetapi setelah amandemen, TAP MPR tidak masuk lagi. Tapi MPR berjuang bahwa supaya TAP MPR itu merupakan sumber tertib hukum di Indonesia. Maka pada akhirnya pun juga pada tahun 2011 mereka memasukkan juga TAP MPR sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Selain UUD 45, selain undang-undang, selain peraturan pemerintah dan seterusnya. Ke bawah itu merupakan sumber tertib hukum di Indonesia. Ya, saudara-saudara. Jadi peraturan yang berlaku kemudian dia membatalkan peraturan yang berlaku terdahulu. Jadi di sini katakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dia mencabut Undang-Undang 12 tahun 2011 karena tidak sesuai dengan kepentingan kebutuhan masyarakat lagi. Sama halnya banyak saudara-saudara, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berubah beberapa kali, Undang-Undang Otonomi Daerah berubah beberapa kali. Tetapi saudara-saudara mahasiswa,
seorang pakar hukum, seorang sarjana hukum, dia mestinya tentu memperhatikan, oh, apakah aturan yang baru itu dia merubah, membatalkan, mencabut semua pasal-pasal dari aturan yang lama ataukah tidak. Ada kemungkinan bahwa dia mencabut aturan yang lama secara menyeluruh. Tetapi ada kemungkinan dia merubah secara parsial. Kalau merubah secara parsial, berarti berlaku berdampingan, berlaku bersamaan. Undang-undang yang lama baru junto undang-undang yang lama tentang seperti itu, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi ada lex posterior derogat legi priori, dan yang terakhir asas yang ketiga itu adalah lex superior derogat legi inferiori. Saya ulangi, asas lex superior derogat legi inferiori. Apa itu asas lex superior derogat legi inferiori? Sebetulnya asas-asas ini saudara-saudara sudah dapat pada mata kuliah PIH. Pada mata kuliah PHI sebetulnya. 3 asas peraturan perundang-undangan ini penting, saudara. Lex superior derogat legi inferiori itu artinya peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ataukah peraturan daerah provinsi tertentu, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karena kedudukan peraturan daerah lebih rendah dari undang-undang, kan? Siapa yang tahu hierarki peraturan perundang-undangan? Silakan. Siapa yang tahu hierarki saat ini? Ibu. Silakan. Saya, Bu. Antoni ya. Ya, hierarki Ya, Bu. undang-undang yang berlaku di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 45, Ya. ketetapan MPR, keputusan Presiden, dan ikut peraturan gubernur, peraturan bupati, dan ya itu Ibu. Antoni lupa undang-undang. Undang-undang pengganti Undang-undang dan peraturan pemerintah. pengganti Saudara, undang-undang. ya, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang itu Perpu. Dia punya kedudukan yang sama dengan undang-undang. Jadi undang-undang garing Perpu kedudukan sama. Ya, kenapa? Apabila Perpu disahkan, dia punya kedudukan sama dengan undang-undang, gitu ya. Jadi UUD 45, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, ke bawah itu apa? Setelah peraturan pemerintah apa? Peraturan presiden. Peraturan presiden. Setelah itu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota kabupaten, ya, ke bawah sekali. Itu ya, saudara-saudara. Itulah hierarki peraturan perundang-undangan. Ini juga saudara-saudara harus memperhatikan bagaimana perkembangan pembentukan peraturan di Indonesia saat ini. Jadi saudara jangan lupa ya, jangan saudara berpatokan pada slide saja, tapi saudara harus memperhatikan apa yang saya jelaskan, ya. Jadi itu tadi saya jelaskan tentang pembentukan peraturan. Sekarang kita masuk kepada pembentukan jurisprudensi. Ya. Kalau pembentukan jurisprudensi itu juga termasuk di dalamnya peraturan hukum kan, pembentukan hukum kan? Karena jurisprudensi juga itu adalah hukum. Dan bagaimana kebiasaan? Kebiasaannya juga hukum, saudara-saudara, ya. Jurisprudensi tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini pemerintah, pejabat. Tidak boleh ada intervensi. Hakim bebas memutuskan suatu perkara. Tidak boleh ada intervensi. Kalau memang terjadi intervensi,
maka keputusan hakim itu akan menampakkan ketidakadilan. Ya kan? Kemarin saya sudah jelaskan tentang penegakan hukum, saudara-saudara. Tapi ini terkait dengan pembentukan hukum, jurisprudensi. Nah, terlepas dari itu, yang dimaksudkan dengan jurisprudensi tentunya adalah keputusan hakim berdasarkan hasil dari apa? Siapa yang tahu? Hasil dari masalah yang terjadi Ya, hasil dari apa? Keputusan dari sebuah Masalah keputusan perkara. Kalau keputusan hakim seperti biasa, dia hanya mengikuti aturan undang-undang, dia sebagai corong dari undang-undang saja. Itu bukan namanya jurisprudensi. Tapi kalau keputusan hakim berdasarkan konstruksi hukum, ataukah berdasarkan penafsiran hukum, itu apabila diikuti oleh hakim-hakim yang lain, para pakar hukum, maka itu dapat dikatakan jurisprudensi. Ya, sekali lagi. Jadi saudara-saudara, hakim itu diberikan kebebasan untuk memutuskan perkara dengan menggunakan dua cara. Cara apa tadi saya katakan? Pertama, saudara-saudara kan sudah pernah ya, apa itu cara apa? Menggunakan aturan undang-undang untuk memutuskan. Cara pertama. Menggunakan aturan itu adalah keputusan hakim. Begini, kalau seseorang melakukan pembunuhan, kan jelas bahwa dalam pasal KUH pidana ada tentang pembunuhan kan? Sanksinya berapa tahun, sudah jelas. Hakim hanya memutuskan perkara seperti itu saja. Tetapi kalau memang undang-undang tidak ada kasus perkara di mana undang-undang tidak ada, padahal alat bukti lengkap. Ada alternatif lain lagi. Undang-undang ada tetapi tidak jelas. Hakim menggunakan cara apa itu? Tentunya hakim menggunakan cara konstruksi hukum, ya, dan penafsiran hukum. Ulang, Nona Juler, silakan. Cara apa? Ya, Ibu. Tadi Nona Juler katakan Penafsiran dan konstruksi hukum. Iya, benar. Penafsiran dan konstruksi hukum. Nah, hasil penafsiran ataupun hasil konstruksi hukum itu adalah namanya jurisprudensi yang diikuti oleh hakim-hakim lain. Ya, itu baru jurisprudensi. Kalau keputusan hakim biasa, itu dikatakan bahwa hakim sebagai corong dari undang-undang saja. Nah, itu juga saudara-saudara ya, terkait dengan perkembangan kebutuhan pembentukan peraturan oleh hukum melalui jurisprudensi, ya. Proses pembentukan hukum saudara-saudara, di mana juga hakim harus memperhatikan hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya, living law. Kemudian yang berikut, kebijaksanaan terhadap hukum kebiasaan. Bagaimana saudara-saudara ada pendapat saudara tentang bagaimana perkembangan pembentukan hukum melalui kebiasaan? Kebiasaan yang terjadi di lingkup masyarakat tertentu, kebiasaan-kebiasaan itu juga dipakai sebagai apa itu, bagaimana perkembangan pembentukan hukum di Indonesia. Jadi saudara, saya ulangi ya, kebiasaan, jurisprudensi, undang-undang itu adalah sumber hukum formal. Oke? Sekali lagi, itu adalah sumber hukum formal. Beda dengan tata urutan peraturan perundang-undangan atau sumber tertib hukum di Indonesia. Saudara-saudara, penggunaan konsep hukum itu hati-hati, penggunaan yang tepat. Jangan saudara menggunakan sumber hukum dan dasar hukum yang sama, beda. Ya, ada sumber tertib hukum, ada dasar hukum,
ada sumber hukum formal dan ada sumber hukum material, ya. Sumber hukum ada dua, toh. Yang saya jelaskan ini juga terkait dengan materi PIH. Saudara-saudara kan sudah semester akhir. Saudara, mata kuliah PIH itu merupakan mata kuliah dasar dalam ilmu hukum yang mestinya saudara kuat. Dikatakan akar pohon harus kuat. Kalau akar pohon kuat, berarti kalau angin ribut pun juga dia tidak akan tumbang. Artinya, saudara bisa pergunakan itu sampai dengan saudara studi S3. Bukan berarti bahwa saudara ikut kuliah PIH saja, sudah selesai, dapat nilai, sudah selesai. Sarjana hukum yang akan melanjutkan studi pada ya. Saudara ya, kita lanjut. Yang lain kenapa kamera tidak kasih aktif? Saudara-saudara, halo. Kamera bisa kasih Ya, aktif? Bu. Bisa kasih aktif. Nona Juler, suara saya terdengar apa tidak? dengar Ibu. Yang lain mana? Apa kita mau lanjut apa stop juga? Sampai besok. Lanjut. Lanjut, Lanjut Ibu. Ibu. Lanjut, Ibu. Lanjut Ibu. Lanjut, Itu Ibu. aktifkan kamera. Aktifkan kamera. Nah, kita lanjut ya. Kenapa yang lain tidak aktifkan kamera? Aktifkan kamera dulu. Nona Irewati. Siapa lagi? Nona Irewati R2 apa R1? R1, Ibu. R1, ya. Yang lain lagi belum kasih aktifkan kamera itu, ketua kelas. Ketua kelas R1, R2. Aktifkan kamera dulu, baru saya lanjut ya.
Oke. Kita lanjut. Sekarang saudara-saudara kita masuk pada penegakan hukum, perkembangan penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum itu bisa penegakan hukum perdata, bisa penegakan hukum pidana. Ya kan, saudara-saudara? Nah, lihat penegakan hukum perdata, lihat penegakan hukum pidana. Bagaimanakah kewenangan masing-masing lembaga hukum itu? Bagaimana kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum? Siapa yang bisa menjelaskan tentang penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini, perkembangannya? Silakan. Saya kasih kesempatan dulu. Saudara, ada lembaga-lembaga selain aparat penegak hukum. Ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Saudara-saudara, suara saya kedengaran tidak? Tidak, Ibu. Jaringan kembali, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Iya, tidak bagus pagi ini ya. Saya hanya berikan tanda-tanda persiapan untuk ujian besok. Ya, saudara-saudara perhatikan. Jadi, saudara-saudara perhatikan. Suara saya dengar tidak? Dengar Ibu. Jelas, Ibu. Ibu suka luar. Jaringan paling baik. Kamera matematis sendiri. Kamera dari tadi aktif. Untuk Ruangan siapa? Siapa sudah tendang ibu kasih luar itu? Alexander. Saya bicara apa nih? Alex kalau bermasuk itu diam, tutup mulut. Saudara-saudara, hari ini sinyal tidak bagus ya. Iya, Ibu, jaringan Ya, kurang Ibu. bagus. Ya. Lagi ya, saya kasih tanda saja. Saudara perhatikan penegakan hukum di Indonesia saat ini ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Saudara belajar itu, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum. Saudara belajar KY, bagaimana posisi Komisi Yudisial itu. Apakah dia penegakan hukum atau penegakan etika? Itu juga ya. Kalau penegakan etika juga termasuk dalamnya penegakan hukum. Komisi Yudisial, kan dia mengawasi hakim. Padahal
secara struktural hakim berada di bawah Mahkamah Agung kan? Tapi di sisi lain ada namanya KY, Komisi Yudisial. Kalau hakim memutuskan perkara yang sangat menyolong, mencolok sekali bahwa korupsi tidak ada sanksi bagi terpidana, itu pasti KY memanggil hakim tersebut. KY mengawasi. Di samping itu juga ada namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada KPK, ada polisi, ada jaksa. Bagaimanakah tugas dan kewenangan mereka masing-masing saat ini di Indonesia? Terkadang juga terjadi tumpang tindih kecenderungan lembaga-lembaga tersebut. Ya, KPK punya porsinya apa? Jaksa punya porsinya apa? Polisi punya porsinya apa terkait dengan tindak pidana tertentu, dalam hal ini korupsi. Itu ya. Saudara perhatikan juga alat bukti perdata. Kalau hukum acara perdata, alat buktinya ada perkembangan bahwa email juga merupakan salah satu alat bukti. Email itu dia termasuk dalam alat bukti yang mana? Saudara perhatikan bahwa dalam HIR dan RBH itu ada surat, ada pengakuan, ya, ada saksi, ada juga dalam hal ini email. Email dasar hukumnya sebagai alat bukti dia bukan di dalam HIR dan RBG, tetapi dia sebagai alat dasar hukumnya di dalam Undang-Undang ITE. Bahwa email juga sebagai salah satu alat bukti dalam hukum perdata. Oke? Saudara-saudara, itu saja sepintas yang saya perlu sampaikan. Catatan-catatan ini saudara menjadi perhatian untuk besok saudara-saudara ujian. Besok itu saya keluarkan soal melalui GCR. Sekali lagi, saya keluarkan soal melalui GCR. Waktu saya tentukan dimasukkan juga pada waktu yang tepat. Ya, saya berharap tidak ada alasan bahwa sinyal jelek dan sebagainya. Kalau pagi pada umumnya baik, biasanya sinyal bagus. Jadi saya harap bahwa ada kenyataannya. Kemarin ada katakan bahwa ibu saya terlambat, saya tidak bisa masukkan tugas tepat waktu. Padahal teman-teman yang lain bisa masukkan tugas tepat waktu. Jadi sekali lagi, besok ujian itu melalui GCR, saudara baca soal-soal saya masukkan melalui GCR. Pukul 9 tepat sudah mulai dan berakhir mungkin pukul 10.30. Selesai juga sama dengan waktu kuliah. Tinggal saudara kerjakan tulis tangan, masukkan melalui GCR. Oke, saudara-saudara? Ya, Bu. Ibu, permisi, Bu. Mana? Nona? Ibu, Nona permisi, Bu. European? Iya, siapa Non Erawati? Bagaimana Iya, Nona? Ibu kemarin Ibu kirim tugas soal lewat GCR Ibu, lalu Iya. katong mahasiswa kas masuk lewat GCR, tapi di dalam kolom tugas yang bisa kas masuk tugas Ibu. Jadi katong masuk di kolom kelas saja Ibu. Kolom kelas? Iya Ibu. Tidak bisa masuk ke kolom tugas ya? Tidak bisa Ibu. Jadi Iya, Ibu. ketua kelas reguler 2 suruh kirim ke Pak Ronald Ibu. Pak Ronald Sopamena, tidak apa-apa ya, oke? Saya juga sudah sampaikan kepada ketua kelas apabila tidak bisa kirim ke Pak Ronald Sopamena saja. Oke, saudara-saudara, ada yang bertanya lagi terkait dengan pelaksanaan ujian besok? Saudara belajar baik-baik ya. Saya sudah sampaikan materi. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya sudah masukkan RPS. Saya sudah sampaikan materi ke ketua-ketua kelas yang untuk dibagikan kepada saudara-saudara. Ya, begitu ya. Jadi terkait dengan RPS itu adalah 3 pokok bahasan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian pembentukan hukum dalam hal ini, penegakan hukum dan perkembangan pembentukan dan penegakan hukum saat ini di Indonesia. 3 pokok bahasan itu telah saya berikan kepada saudara-saudara dalam 4 kali tatap muka. Oke, saudara-saudara, selamat pagi. Kalau Edo Ibu.
Kalwedu, ada yang bertanya tidak ya? Kalwedu. Cukup ya. Kalwedu, Saudara-saudara Ibu. kerja baik-baik. Ya, Kalwedu, Ibu. selamat pagi. Pagi, Bu. Saya live ya, saya live ya. Kalwedu, Ibu. Saya live ya. Oke. Pagi, Bu. Iya, Ya, Bu. pagi. Iya, Ibu. Ya, anak-anak saya live Irna, ya. ada kuliah apa lah Irna? Saya tahu tunggu Ibu Desi kirim link kakak lah presentasi. Minggu depan buat Oke, presentasi. ya Aden. Hari ini kosong. Bertanya ini dong.